"Hai kakak, lo kenapa kau memasak? Bukankah kau punya menantu?" "Ya, aku memasak untuknya, karena dia bekerja." "Kak, lihat kemana dia akan pergi dengan dandanan menor begitu. Orang akan menertawakannya. Lagi pula, mengapa anakmu menikah tapi tidak segera punya anak? Lihat dia semakin tua. Nanti cucumu bodoh jika ibunya tua." "Hei, kau juga kenapa memasak untuk menantu? Seharusnya dia yang memasak untukmu. Lihat kak, dia tidak sopan menatapku seperti itu. Dunia sudah modern. Tidak ada hal seperti itu lagi. Lagi pula, apa tujuanmu datang ke rumahku? Apa untuk mengatai menantuku? Apa kau kira kau berhak mengatakan hal itu padanya? Pergilah dari rumah ini, jangan berkunjung lagi." "Suami, apakah kamu ada waktu menemaniku festival lampion?" "Aduh, aku ada pekerjaan, pergilah sendiri." "Tidak masalah menantuku, kamu bisa pergi sendiri tanpanya. Kalau dia tidak mau bagaimanapun tidak bisa dipaksakan. Aku akan buatkan kau makan malam, bersiaplah pergi." Ternyata sang suami menelpon dan tidak mau pergi karena pekerjaannya mendesak. Ia akhirnya pergi sendiri ke festival itu. Saat sampai, ia ditertawakan oleh temannya karena datang sendirian, padahal ia punya suami, tapi tidak mau datang dengannya. Ia pun pulang dengan wajah sedih. Ternyata di rumah sang ibu memarahi anaknya karena tidak menghargai waktu sang istri. Mertua idaman ini ternyata diam-diam menyiapkan festival lampion di rumah sebagai permintaan maaf pada menantunya. Senang sekali ya punya mertua yang selalu membela kita. Saat bersih-bersih rumah, istri menemukan foto suami dan mantan pacarnya. Ia sangat marah sampai ibu mertua di dapur kaget. Astaga, itu foto lama. Mereka pun bertengkar. Sang istri sangat tidak terima dan marah besar. Namun ibu mertua menyuruhnya diam dan tenangkan diri dulu. Sang ibu lanjut memasak dan segera menyajikannya. Namun saat sang anak akan mengambil kepiting itu, ibu memukulnya dan menyuruh anaknya makan sisa daging di kulit kepiting itu saja. Karena ia tak pantas makan setelah membuat istrinya kecewa. Ia menahan sang menantu yang ingin pergi dari rumah. Ibu pun menasihati anaknya, tak peduli foto itu baru atau lama. Namun saat istrinya datang ke rumah ini, seharusnya ia membersihkan semua barang dan benda-benda peninggalan sang mantan. Ia pun mengajak sang menantu menikmati hidangan yang ia buat. Suami pun membuang semua foto dan barang-barang kenangan sang mantan. Mereka pun akhirnya saling memaafkan. Itu nggak simetris. Lihat, itu sapu yang bersih. Ternyata mertua baru datang, suami langsung pura-pura kerja. Lihat bu, dia malas-malasan. Tapi ternyata mertua sudah hafal dengan akal bulus anaknya sendiri. Ia pun mengajak anaknya masak seafood yang baru ia beli di pasar. Tapi menantu perempuan sudah terlalu lapar. Jadi ia pun disuruh makan buah saja dulu oleh suaminya. Mertua pun masak berbagai makanan spesial hari itu dan merencanakan sesuatu yang tak terduga. Lihat bu, dia tidak bisa memasak sepertimu. Membersihkan ini saja dia tidak bisa. Saat waktunya makan, ternyata mertua mengatakan hanya akan memberikan lobster raksasa itu pada anak yang paling lelah seharian. Ia pun memberikan lobster itu pada menantu perempuannya. Mertua pun menyuruhnya anaknya jujur. Sang anak pun akhirnya mengakui bahwa ia tidak melakukan apapun seharian ini. Karena sudah sering dihantam, ia hafal gerakan istri dan ibunya. Namun tidak bisa berbuat apapun dengan teflon andalan itu. "Sayang, pangsit ini sangat enak. Kenapa kamu tidak memakannya? Itu panas sekali. Aku tidak mau. Pangsit memang dimakan saat panas. Tapi aku ingin makanan dingin. Kalau bisa pangsit dingin yang manis." "Astaga, ada-ada saja kamu." Ibu mertua pun bingung dan memanggil anaknya. Apa yang dia maksud dengan pangsit dingin? "Oh, itu sejenis kolak bu. Kau belum pernah membuatkan dia makanan itu." Aku penasaran sekali. Aku pasti bisa membuatnya." Ibu mertua pun melihat berbagai resep pangsit dingin di internet. Ia mulai memasak dengan berbagai rasa dan varian. Sungguh niat sekali ya mertua ini. Tentu saja dia niat banget karena dia cuma punya satu menantu. Apapun akan ia lakukan untuk menantu kesayangannya itu. Akhirnya ia membuat satu set besar pangsit dingin. Menantu sangat senang. Namun karena terlalu banyak, mertua menyuruhnya makan satu suap saja, lalu berikan sisanya pada sang suami. Hihi, sangat pengertian sekali ya mertua satu ini. Semoga kalian juga disayang mertua seperti ini ya. Kali ini Linda terlambat datang ke perayaan ulang tahun mertuanya. Sang suami menanyakan apa yang membuatnya terlambat. Ternyata ada klien baru yang tidak bisa ditinggalkan. Linda berusaha menyambut para tamu, tapi salah satu kerabat malah menyindirnya. Ia mengatakan, kasihan sekali Linda dipasangi berlian cantik di jari, tapi tetap harus bekerja, padahal ia menantu satu-satunya. Linda pun mulai mengenang di masa lalu. Ia bekerja bukan karena kebutuhan keluarga, tetapi ia bosan di rumah dan ingin punya aktivitas. Kerabat itu tidak henti-henti mencemooh
mencemooh Linda, bahwa ia tak seharusnya bekerja lagi dengan berlian sebesar itu di tangannya. Sungguh tega keluarga ini pada gadis perempuan ini, katanya. Padahal setiap keputusan yang Linda buat selalu didukung suami dan mertuanya. Ia bebas melakukan apapun yang ia mau. Mertua pun menasihati kerabat itu. Ia diundang di acara ini untuk menikmati makanan yang disediakan dan merayakan ulang tahunnya. Bukan untuk mencercar menantu kesayangannya. Seharusnya mereka menghormati Linda karena dia baru saja datang dari bekerja dan belum sempat istirahat. Namun tetap menyempatkan diri untuk datang. Bukan masalah mencercar Linda seperti itu. Akhirnya ia memutuskan pergi karena malu. Mereka pun tetap lanjutkan pesta hari itu. Suami dan mertua Linda memang selalu menjadi garda terdepan untuknya. Betapa beruntungnya punya keluarga kompak seperti ini. Bu, asik sekali ya kalau kita punya rumah besar. Jadi kita bisa pesta teh cantik di sore hari. Aku belum pernah merasakannya, Bu. Wah, cantik sekali. Baiklah, itu akan memesankanmu pesta teh cantik yang tidak akan pernah kau lupakan. Suami bangun, ayo kita pergi. Astaga, kalian akan menghabiskan uangku lagi. Sudah ikut saja. Kemana lagi uangmu kalau tidak untuk kami? Setelah sampai di sana, suami pun kaget. Karena ia baru bangun tidur sudah berada di istana besar, yang ternyata sebuah kafe mewah dengan interior klasik. Ada berbagai fasilitas di dalam kafe ini. Kafe ini juga memiliki penginapan sekelas hotel bintang 7. Ini adalah kafe dengan fasilitas impian anak dan menantunya. Waktu pesta teh sore pun tiba. Mertua memesan paket keluarga yang sangat lengkap. Sang menantu terpukau dengan semua yang diberikan. Ini semua seperti mimpi. Suami pun ikut senang, tapi masih sempatnya ia menggoda pelayan di sana. Bu, menantumu dapat shift malam seminggu ke depan. Jadi mari kita makan. Tidak usah tunggu dia. Heh, kurang ajar sekali kamu. Kalau dia shift malam, bagaimana dia makan di sana? Ibu mertua pun mengambil semua seafood segar itu dan memasaknya di dapur. Ia membungkus makan malam itu dan membawakannya ke kantor menantu. Ibu mertua berjanji akan memasak dan mengirimkan makan malam untuk menantunya setiap hari, agar sang menantu lebih semangat bekerja. Ini ia lakukan selama 1 minggu penuh. Mertua idaman ini memasak berbagai jenis makanan yang berbeda-beda setiap hari. Akhirnya pada satu malam, sang suami terbangun mendengar sang ibu memasak di tengah malam. Ia merasa bersalah pada istrinya karena tidak peduli seperti ibunya sendiri. Akhirnya hari itu ia ikut membawakan makan ke kantor dan menemani sang istri makan malam di sana. Pagi itu istri baru saja membeli seafood segar di supermarket. Ternyata ada tamu datang, itu adalah adik sepupu suami yang sekolah di luar negeri. Ia membawa 1 box seafood. Kakak ipar tolong bawakan boxnya. Sudah bawakan saja. Hai Bibi, sudah lama tidak bertemu. Aku membawakanmu seafood segar. Oh, bagus sekali, aku akan memasaknya sekarang. Di dapur ternyata mertua dan menantu itu hanya memasak seafood yang dibeli menantu. Ia memasak berbagai makanan mewah. Ia pun mempersilakan mereka makan. Tapi adik sepupu malah duduk di antara suami istri itu. Ibu mertua pun marah, tapi ia beralasan sangat rindu dengan kakaknya. Ibu mertua makin marah, mengatakan, "Jangan sok imut kamu, percuma kuliah di luar negeri tapi dekat-dekat dengan suami orang, itu seafoodmu. Ini bukan makanan untukmu, pergi dari sini." Mertua pun menampar anaknya. Beruntung ia punya mertua pengertian begini. Saat makan siang, pasangan suami istri ini kembali bertengkar karena daun ketumbar. Suami benci bau ketumbar, sementara ketumbar adalah makanan favorit istrinya. Suami selalu membuang daun ketumbar di meja makan. Ibu mertua pun marah karena suami selalu melakukan itu dan tidak mau mengalah pada istrinya. Akhirnya, untuk makan malam nanti, ibu mertua membuat berbagai makanan dengan daun ketumbar, termasuk salad telur masehi yang baunya tak kalah semerbak. Semua makanan malam itu dibuat dengan campuran ketumbar, agar sang anak tidak bisa makan, karena ini semua untuk menantu kesayangannya. Mertua bahkan membuat kue ketumbar dan mie hijau ketumbar spesial untuk menantunya. Menantu sangat senang dengan masakan sang mertua. Beruntung banget ya disayang mertua. Suami pun terheran-heran kenapa mereka tahan dengan bau ketumbar itu. Lihat, tiba-tiba suami datang bawa mantan pacarnya waktu SMA. Gadis itu membawa durian musang kesukaan ibu. Awalnya ibu menyambut dengan baik, tapi ternyata menantu kesayangannya juga datang membawa telur dari kandang belakang rumah. Gadis itu mengejeknya, "Aduh, bau sekali. Kenapa wanita mau saja membawa telur bau ini?" Mertua pun marah besar pada gadis itu. Tapi karena nada lembut dan merayu, mertua pun luluh lagi. Ia meminta mertua memasak durian yang ia bawakan. Mertua pun memasak berbagai makanan dan minuman untuk mereka.